Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube aku Wilaryani. Oke, sesuai yang kalian baca di judul, hari ini aku mau sharing tentang kehamilan atau persalinan ya. Jadi ini menurut pengalaman aku aja gitu, dan kebetulan aku kan sudah punya anak dua, jadi ya yang aku sharing di sini berdasarkan pengalaman aku dari 2 kali melahirkan gitu. Oke, ya. Jadi sebelumnya aku mau ngasih tahu kalian dulu kalau aku alhamdulillah 2 kali melahirkan itu secara normal dua-duanya, dan tidak perlu waktu untuk berlama-lama apalagi berhari-hari gitu ya. Jadi udah mah bedanya deket, jadi di tempat bedanya pun aku paling lama cuman ya 3 jam atau 4 jam aja yang anak pertama. Maklum karena itu juga aku masih belum tahu lah ya gimana rasanya melahirkan. Nah alhamdulillah kalau untuk anak yang kedua cuman 2 jam. Oke, langsung aja. Jadi di sini aku mau sharing gimana caranya biar melahirkan nggak terlalu kerasa sakit gitu ya. Jadi aku ngasih tahu kalian kalau di sini itu aku bukan bidan, bukan dokter ataupun bukan siapa-siapa. Aku hanya ibu rumah tangga biasa. Ya, jadi kalau misalnya kalian kan banyak tuh ya di video aku sebelumnya, jadi banyak yang komen seolah-olah bertanya kalau aku itu bidan gitu. Nah, jadi mohon maaf ya bunda-bunda, sekali lagi aku cuman ibu rumah tangga biasa ya. Mohon maaf kalau misalnya ada pertanyaan yang ya aku nggak bisa jawab kalau seputar pertanyaan untuk ibu bidan bidan gitu ya. Langsung aja ke teknik atau caranya. Yang pertama yang aku lakuin itu adalah selalu berdoa ya, itu yang paling utama. Pokoknya jangan lupa selalu berdoa, apalagi udah masuk trimester ketiga, jadi kalian harus banyak-banyak ya berdoa di setiap sholat, mudah-mudahan dilancarkan dan disehatkan gitu ya dalam persalinan. Lalu yang kedua yaitu mengubah pola pikir atau mindset kalian. Jadi banyak banget, apalagi yang mungkin baru lahiran anak pertama, yang akan lahiran anak pertama, pastikan kalian ada rasa ketakutan, ada rasa was-was gitu kan. Jadi ya kerasa sama aku sih yang waktu lahiran anak pertama itu banyak ya takut ginilah, takut gitulah gitu kan pasti. Nah, mulai sekarang buang semua pikiran negatif. Yang harus kalian pikirkan adalah selalu positif thinking. Jadi buang semua ketakutan, buang semua kewas-wasan. Pokoknya kalian harus yakin pada diri sendiri kalau kalian pasti bisa lahiran normal. Kalian pasti kuat menghadapi mules-mules atau gelombang cintanya gitu. Pokoknya yang ada di pikiran kalian harus selalu positif thinking, karena apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian selalu akan berpengaruh kepada apa yang akan terjadi gitu ya. Kalau kata si sulap merah apa gini yang 5 itu ya, pokoknya awal mulanya dari sini. Pokoknya kalau kalian mau lancar berarti pikiran kalian harus juga insya Allah aku bisa, harus bisa lancar apa. Lalu selanjutnya itu adalah coba sering untuk mengajak janin atau bayi dalam kandungan, bunda-bunda semua itu untuk ngobrol gitu ya. Terus yang aku lakuin sih, nah ayo nanti kalau udah waktunya kita kerjasama ya gitu. Terus lancar-lancar ya keluarnya gitu, jangan rudet, jangan atau ada apa-apa gitu. Jadi kita kerjasama yuk gitu, keluar dengan lancar. Nah jadi kalau khususnya buat kalian yang udah mendekati HPL gitu atau udah ada kontraksi palsu, nah kalian udah mulai bisa ngajak ngobrol kayak gitu. Oke, next yang selanjutnya, nah kalau kalian udah ngerasain kontraksi palsu atau ngaruang-ruang, kalau bahasa Sunda mah ya ngecelakan gitu, jadi kalian jangan panik dulu, jangan langsung buru-buru ke bidan. Kalian cukup
tarik napas dulu aja, terus sebisa mungkin tenang. Jadi kalian harus tahu dulu ya, kontraksi palsu sama kontraksi yang beneran itu kayak gimana. Jadi yang aku rasain kontraksi palsu sih cuman kerasa cuman di bawah perut aja ya, yang di sini bawah perut sini. Nah, sakitnya itu cuman di situ. Sedangkan kalau kontraksi beneran itu langsung narik ke belakang gitu. Sakitnya itu kayak yang mau head gimana sih? Kalau mau menstruasi gitu ya. Cuman emang bergelombang gitu datangnya. Nah, kalian cukup tarik napas dulu aja sambil tenangin diri. Ketika gelombang cinta itu datang, langsung tarik napas, bisa tahan sebentar sampai mulesnya itu hilang ya, lalu buang gitu. Nah, insya Allah nanti akan menjadi tenang dan kontraksinya pun akan segera berlalu gitu. Nah, ketika waktu lahiran udah tiba, yang aku siapin itu adalah menyediakan kurma ya. Dari 3 hari, nggak dari 3 hari, katang dari dari ngerasa sering kontraksi palsu datang itu aku langsung beli kurma gitu. Karena aku baca-baca itu kurma bisa selain menambah tenaga itu ya katanya bisa memperlancar dalam persalinan juga gitu ya, tapi poin utamanya itu bisa menambah tenaga aja gitu buat lahiran. Nah, kebetulan pas waktu bukaan 2 juga aku udah sering makan kurma gitu. Jadi kata bidannya ya boleh sambil makan kurma gitu. Jadi sambil nunggu bukaan sambil ngemil juga. Jadi buat kalian bisa juga jadi tips gitu, selain harus makan dulu ya. Jadi kalau usahain kalau kalian lagi kontraksi bisa sambil makan besar ya, makan nasi gitu biar ada tenaga, dan setelah itu makan kurma juga. Terus cara selanjutnya yaitu untuk mempercepat bukaan, aku itu selain pas kontraksinya datang aku tarik napas, aku juga ngelakuin squat. Jadi squat yang turun naik gitu ya. Turun naik. Squat kalian tahu kan lah, pokoknya squat kalian cari aja di Google kalau nggak tahu squat itu kayak gimana. Naik turun kaki gitu ya, sambil aku juga waktu gelombang cinta itu datang, pas kontraksi itu datang, nah aku tarik napas terus ngelakuin squat, nah, terus sambil makan kurma juga gitu. Jadi insya Allah itu bisa mempercepat bukaan. Aku juga dari bukaan 2 sampai 8 itu cuman berapa ya, nggak lama pokoknya lah, ada setengah jam lebih malah ya. Nah gitu. Terus cara yang terakhir adalah ketika bukaan udah lengkap, nah di sini kalian bisa tiru yang bidan tiup-tiup itu loh, yang viral di TikTok ya, di sosmed. Jadi ketika mau ngeden, kalian nggak usah gitu ya, nggak usah. Apalagi kan kadang-kadang yang kalau lahirannya anak pertama mungkin belum tahu gimana tekniknya gitu ya. Jadi kalian cukup tarik napas aja terus tiup ya. Kalian bisa cari caranya, atau kan sekarang udah banyak banget viral di TikToknya bidan yang tiup-tiup itu. Nah itu bisa menjadi cara yang bener-bener gampang banget, soalnya aku juga kayak gitu, jadi nggak kerasa banget gitu.
Jadi apalagi buat kalian yang nggak bisa teknik mengejannya gitu ya. Soalnya kan ada juga yang harusnya mengejannya itu di dorongan di perut, tapi malah yang kuat itu yang di sini gitu kan. Malah gitunya aja, tapi padahal tenaga dari perutnya itu nggak ada. Nah, jadi teknik tiup ini bisa jadi alternatif gitu. Jadi cara yang gampang aja gitu buat kalian yang nggak bisa. Nah, oke guys, jadi itu aja cara-cara teknik yang aku lakuin supaya lahiran gak terlalu sakit ya. Jadi kerasanya lancar alhamdulillah banget gitu. Jadi nggak kerasa aja gitu pas lahiran. Dan yang paling berpengaruh menurut aku di sini adalah tarik napas. Jadi kalian harus belajar banget teknik tarik napasnya, apalagi pas kontraksi gitu, karena itu pengaruh banget ke apa ya ke cara lahiran kita gitu. Jadi kalian bisa lihat di YouTube atau ya lebih ke YouTube sih ya, cara apa ya, teknik napas, mungkin teknik napas untuk melahirkan gitu atau saat kontraksi gitu. Jadi ketika mulas itu datang, kalian cukup tarik napas terus nikmati itu dan ya buang gitu. Jadi menurut aku yang paling bukan berhasiat, yang paling berasa gitu ya, yang paling berasa banget untuk kelancaran lahiran itu adalah teknik napas. Dan jangan lupa selalu berdoa, itu aja. Dan ya semoga kalian yang lagi menunggu HPL atau lagi menunggu gelombang cinta disehatkan selalu, dilancarkan persalinannya ya. Kalian selama belum HPL, kalian gak usah panik. Aku baca-baca komen di video aku yang dulu itu, kenapa ya aku belum lulus, padahal HPL udah deket misalnya udah. Nah, kalian nggak usah takut. Yakinlah semua bayi itu punya waktu masing-masing untuk keluar gitu ya. Jadi kalau misalnya belum HPL, kalian tenang dulu aja. Kalian bisa melakukan hal-hal yang bisa menenangkan pikiran kalian gitu. Kecuali kalau memang udah lewat HPL, udah ya apalagi berminggu-minggu. Nah, kalian harus segera cek ke bidan atau bisa USG lagi atau ke dokter kalian gitu untuk memastikan keadaan janin di dalam kandungan kalian. Oke, gitu aja ya kali ini untuk informasinya. Makasih yang udah nonton, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.